Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa bersama-sama bertatap maya dalam rangka kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Barsihan Nur yang merupakan dosen di UIN Alauddin Makassar dan juga beliau adalah Ketua Asosiasi Dosen Adab Indonesia. Terima kasih atas kesediaan Kakanda Dr. Barsihan Nur untuk menghadiri acara kuliah umum kita dalam rangka sosialisasi Sersmacha Southeast Asia Research Competition on Mathematics Education, lomba karya tulis ilmiah se-Asia Tenggara dalam kaitan dengan interdisipliner dalam bidang pendidikan matematika. Terima kasih kepada kawan-kawan HMJ Pendidikan Matematika UIN Alauddin yang telah mengadakan kegiatan kali ini, dan ini merupakan sebagai informasi Kanda merupakan tahun kedua pelaksanaan Sersmacha yang diawali pada tahun 2020 yang lalu. Dan pada 2021 kali ini kita gelar kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang bergabung melalui Zoom meeting maupun streaming Facebook dan juga YouTube, saya mengundang kita semua bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam memulai kuliah umum kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Barsihan Nur. Lalu kemudian bagi yang memiliki pertanyaan silahkan ditahan dulu. Nanti boleh mengetikkan melalui chat box, boleh juga melalui open mic jikalau ada pertanyaan. Kami serahkan sepenuhnya waktu dan kesempatan kepada Kakanda Dr. Barsihan Nur. Disilahkan dengan hormat Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati adinda saya, Bapak Ismail Sardiweke, PhD, MA, calon profesor. Yang saya hormati adik-adik semua peserta kuliah umum yang juga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita bersama-sama bisa berjumpa melalui ruang virtual Zoom ini dalam rangka menambah wawasan, memperkokoh core keilmuan kita, mempererat silaturahim kita melalui perkuliahan atau general studium di forum yang terhormat ini. Atas nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara yang terhimpun di dalam himpunan mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan juga peserta riset internasional ya, yang hari ini juga ikut berhadir di kesempatan pagi ini. Saudara-saudara yang saya hormati, kita bersyukur bahwa kita sebagai umat Islam pernah menjadi penentu peta pergerakan peradaban manusia di semesta raya ini, terutama di peta bumi yang kita huni ini. Kita bersyukur bahwa kita terlahir sebagai manusia-manusia muslim yang tonggak peradabannya telah ditanam dengan pondasi yang kokoh oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang peradaban itu mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan peradaban di era kontemporer hari ini. Jangan pernah Anda mengira bahwa flash disk yang Anda pegang hari ini, CD yang Anda gunakan hari ini, itu adalah ciptaan manusia-manusia modern hari ini. Tapi ketahuilah bahwa itu dasar-dasar peletakan batu pertamanya sudah digagas oleh seorang filosof dari Andalusia yang bernama Ibnu Bajjah dengan teori matter dan formnya. Jadi kalau Anda menemukan hari ini yang namanya flash disk atau CD dan sejenisnya, itu adalah salah satu proses daripada produk yang pernah dihantarkan, yang pernah ditanamkan, dicanangkan oleh penggagas-penggagas awal di masa era pertengahan umat Islam. Jadi bersyukurlah kita semua ini menjadi umat-umat Islam yang pernah juga menjadi penentu percaturan peta peradaban di dunia. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang akan maju adalah orang-orang yang senantiasa melek akan sejarah, mengerti akan sejarah, dan menghargai akan sejarah. Kenapa Jepang dia maju bahkan menjadi penentu hari ini perkembangan teknologi di dunia, disebabkan Jepang bukan hanya dia berorientasi pikiran dalam pengertian ilmu pengetahuan ke Eropa, tetapi dia tidak lupa menjaga kearifan kehidupan mereka. Dia boleh berpakaian jas, dasi, berpakaian modern seperti orang-orang Eropa, tetapi dia tidak boleh melupakan sejarah dari mana dia berasal ketika para kaum samurai mengajarkan tentang kearifan lokal yang harus mereka tanam, yang harus mereka pegang baik-baik sebagai prinsip yang dikenal dengan prinsip Bushido atau prinsip No-Doto. Apa itu No-Doto? Nah, itu perlu 2 SKS untuk membahas dengan baik ya, bukan di tempat ini. Saudara-saudara yang saya hormati, saya mencoba membuka screen. Ini terlihatnya ke screen saya ini? Terlihat kan dah? Iya. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Nah, saya tidak ingin menyampaikan tentang contoh siapa ahli matematika, siapa ahli kimia, siapa ahli ilmu falak dan seterusnya. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada adik-adikku semua sebuah pertanyaan. Kenapa peradaban yang begitu maju itu juga pernah dimiliki oleh orang-orang Islam? Itu yang harus Anda perhatikan, Anda telaah, Anda refleksikan, sehingga ke depan kita menjadi penentu di dalam kehidupan peradaban amral ummah wa fi aqdami hayatah. Di tangan adik-adik semua, persoalan umat ini diserahkan, nanti mati tidaknya, bagaimana perkembangannya, nasibnya, itu semua tergantung kepada Anda semua. Kita mencoba membahas tentang peradaban Islam yang boleh jadi mulai terlupakan. Kenapa saya katakan demikian? Saya biasa bertanya kepada anak-anak SMA. Ya, anak-anak aliyah sekalipun saya bertanya tentang perkembangan peradaban Islam. Mereka sebagian besar tidak tahu. Sebagian besar tidak tahu bahwa Islam itu pernah. Anda bisa bayangkan kalau dunia itu bundar, Anda potong 3/4 itu. 3/4-nya itulah kekuasaan Islam pada masanya, baik di masa klasik, kemudian juga abad pertengahan. Di wilayah Timur Tengah, wilayah Afrika, kemudian masuk ke Eropa, sebelum masuk ke Eropa masuk dulu di Sisilia, kemudian Andalusia, kemudian masuk ke Asia Timur, ada Transoksiana, ada sekarang kita mendengar namanya Cekna, Sarajevo, Bukhara,
Azerbaijan itu adalah pendudukan Muslim pada masanya, sampai ke wilayah timur, masuk lagi ke wilayah Asia di India. Anda tahu di India kerajaan Ghaznawi dan juga kerajaan Mughal, sampai Anda tahu ketika hari ini menonton televisi, ada namanya Joda Akbar, itu adalah bekas kerajaan Mughal dengan legasi yang sangat terkenal, dengan legasi cinta mereka, yaitu Taj Mahal. Begitu besarnya peradaban Islam yang pernah dibangun oleh kekuatan kaum muslimin pada masanya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, saya ingin mencoba menganalisis ini. Kenapa peradaban Islam itu bisa dipegang oleh kaum muslimin dan hari ini itu tinggal kenangan? Mari kita lihat. Yang pertama adalah umat Islam memiliki landasan normatif. Menjadi sebuah prinsip untuk menciptakan sebuah peradaban. Landasan itu adalah yang pertama, Al-Quran surah Al-Alaq. Saya sudah membaca sejumlah kitab suci, baik itu Bible, Taurat, ataupun Zabur yang ayah orang tua saya miliki. Tidak ada ayat pertama yang diturunkan oleh Tuhan yang menyuruh membaca kecuali Al-Quran. Kalau kita baca Injil, yang pertama turun oleh kitab Kejadian. Tapi Al-Quran tidak berbicara tentang kejadian awalnya, tapi berbicara tentang membaca. Meskipun juga setelah itu adalah tentang kejadian. Jadi perintah membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ini merupakan sebuah kode penting daripada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam memiliki kemampuan untuk membaca, baik yang tertulis ataupun membaca yang tak tertulis. Di saat Allah memberikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, Rasulullah berkata, ma ana biqari. Dalam artian, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Bukan tidak bisa membaca itu Rasul, tapi apa yang harus saya baca? Jadi sebenarnya di sini Allah di samping menyuruh membaca teks Al-Quran, juga membaca fenomena. Apapun yang dilihat, karena Rasulullah itu 5 tahun melihat fenomena semesta raya. Ketika berada di Gua Hira, dia melihat bintang-bintang yang gemerlap di malam hari, rembulan yang bersinar, matahari yang terbit di timur, tenggelam di barat. 5 tahun dia bolak-balik, dari umur 35 tahun sampai umur 40 tahun melihat fenomena semesta itu. Lalu Allah menyuruh baca itu semua. Dan proses membacanya tentu bukan sekedar kognitif, tetapi di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi peradaban itu tercipta, peradaban yang baik itu tercipta ketika ada proses membaca yang tidak saja ditandai dengan pembacaan secara kognitif, tetapi juga bismi rabbikal ladzi khalaq, jadi membaca dengan menghadirkan nilai-nilai spiritualitas. Itu satu landasannya. Yang kedua adalah peradaban Islam itu begitu kokoh, begitu maju, karena ada landasan yang kedua, Al-Qalam. Allah menyuruh umat Islam untuk menulis, Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi dua ayat ini, dua surah ini menjadi penentu dasar hadirnya peradaban Islam yang sangat gemilang pada masanya. Ya. Jadi harus Anda perhatikan baik-baik bahwa setelah ayat Al-Quran Al-Alaq turun, maka turun lagi ayat yang kedua, yaitu surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Karena Allah juga mengerti bahwa tidak cukup hanya manusia membaca. Tidak cukup hanya manusia melakukan riset dengan bertanya, bagaimana, kenapa. Tetapi harus ditulis. Itulah namanya laporan penelitian. Anda juga itu riset, akan penelitian dengan baik tanpa harus membaca sebelum. Pembimbing Anda, dosen Anda, Pak Ismail, itu adalah penulis ulung. Penulis yang baik. Sebelum beliau membaca banyak referensi. Jadi membaca itu adalah dimensi yang pertama, dilanjutkan dengan menulis.
Karena apapun bacaan kita, kalau tidak kemudian kita tuliskan, dia akan menguap di telan waktu. Itulah kenapa Al-Ghazali berkata, kalau engkau ingin panjang umurmu, maka menulislah. Hanya dengan menulis kemudian orang akan melihat legasimu melalui tulisan-tulisan yang ada. Itulah kenapa ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i masih dikenang hingga hari ini. Itu disebabkan karena tulisan-tulisan mereka yang begitu tersebar di mana-mana sebagai efek bacaan yang begitu banyak yang mereka hadirkan. Saudara-saudara yang saya hormati, nah, jadi dari dua ayat inilah kemudian umat Islam itu membangun peradaban. Peradaban apa? Peradaban irfani. Peradaban yang mengkombinasikan antara pendekatan bayani dan pendekatan burhani yang kemudian disatukan dalam satu paket peradaban. Peradaban yang bukan saja menonjolkan aspek intelektual, tetapi juga aspek emosional dan spiritual dengan visi dunia dan akhirat. Jadi itu peradaban Islam ya. Jadi bukan saja intelektual. Kalau peradaban Barat itu hari ini mungkin membangunnya adalah lebih banyak pada peradaban intelektualitas, tetapi melupakan peradaban spiritualitas. Itulah sebabnya mereka memiliki kemajuan teknologi yang tinggi sekali, tetapi memiliki kegersangan di dalam jiwa. Ada kegalauan yang hadir di dalam hati dan relung-relung hati mereka. Karena ada sisi-sisi lain yang tak terpenuhi dalam sebuah sisi peradaban. Tetapi Islam sudah membangun peradaban ini sedemikian rupa, sehingga bukan saja peradaban intelektual, tetapi juga peradaban emosional dan juga spiritual. Nah, sebagai contoh buat adik-adik saya bahwasanya Rasul itu mengajarkan ketika perang itu hanya niatnya fisabilillah. Niatnya fisabilillah, bukan emosional. Nah, bisa bayangkan ketika Ali bin Abi Thalib bertarung, berduel 1 lawan 1, musuhnya sudah jatuh dan Ali tinggal menghunjamkan pedangnya dalam perang itu, tapi musuhnya kemudian meludah dan ludah itu terkena wajah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian mundur sekian langkah, dia lemparkan pedangnya. Musuhnya kaget, wahai Ali, baginda, kenapa engkau mundur? Bukankah pedang sudah siap kau tebaskan kepada saya? Ali berkata, kau tadi meludahi saya, dan saya marah. Tapi kalau aku lanjutkan, menghunuskan pedang dan menghunjamkan pedang itu dalam keadaan marah, maka aku membunuhmu bukan fisabilillah, tetapi karena emosional. Itulah kenapa kata Ali, saya mundur sekian langkah agar saya bisa melakukan sebuah proses peperangan ini di jalan Allah, bukan dalam konteks emosional itu. Itu contoh peradaban emosional yang dibangun Rasulullah SAW. Nanti kita akan mungkin bisa berdialog. Nah, epicentrum peradaban itu, kita juga mengenal ada peradaban Yunani, itu peradaban masa-masa awal, sejarah peradaban dunia, di mana mereka mempunyai filosof-filosof yang meletakkan dasar-dasar keilmuan, yang kemudian sejumlah buku diterjemahkan oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah peradaban Romawi, ini nanti menghasilkan dunia barat, tapi ini lebih banyak pada teknologi persenjataan, bukan pada ilmu. Nah, peradaban yang ketiga itu peradaban Persia. Ini peradaban Persia, peradaban yang banyak menggali keilmuan yang sekarang hari ini diteruskan oleh Iran. Persia itu adalah Iran. Persia adalah sebuah kerajaan besar pada masanya yang di zaman Ali bin Abi Thalib ditaklukkan. Persia adalah penyembah api. Mereka meletakkan api di atas tempat api namanya menara. Ketika Ali bin Abi Thalib menaklukkan Persia, menaranya nggak diganggu, tapi apinya dimatikan, tetapi diganti dengan orang azan di atas menara. Jadi orang azan dulu di situ, menara tempat api itu. Sampai hari ini di Indonesia banyak menara, mencontoh peradaban Persia. Dan peradaban epicentrum yang peradaban terakhir adalah peradaban Arab, Makkah Madinah, Madinah, yang menjadi kekuasaan Islam yang menyebar ke seluruh wilayah Asia, Eropa, Afrika, dan Timur Jauh. Nah, jadi dari tanah Arab yang kecil, lembah Bekah itu, Islam kemudian menyebar begitu masif sampai akhirnya bisa menguasai
3/4 belahan dunia ini hanya sebagian kecil yang tak dikuasai, tetapi kemudian di abad modern umat Islam mengalami kekalahan, begitu banyak daerah-daerah yang kemudian dapat direbut oleh orang-orang Eropa dan juga orang-orang Kristen utamanya, ya, sehingga Islam mengalami kemunduran. Tapi kita harus ingat sejarah ini bahwa kita juga pernah menjadi penentu utama di dalam percaturan ini. Lalu kemudian apa yang mempengaruhi terjadi, apa yang paling berpengaruh atas peradaban Islam itu? Dan ini ketika ini hadir sesungguhnya hari ini, maka kita akan kembali menjadi penentu utama. Mari kita lihat, landasannya normatif sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran yang menyuruh kita membaca dan menulis. Tapi masalahnya hari ini adalah umat Islam malas membaca, juga malas menulis. Itu masalah terbesar kita hari ini. Umat Islam lebih suka bincang, gosip apa segalanya, di pojok-pojok, lupa membaca. Orang yang banyak membaca, orang menulis, orang menentukan peradaban. Itu landasan normatif. Yang kedua adalah kultur. Nah, kenapa peradaban Islam itu maju pada masanya? Maka kultur yang dibangun adalah kultur yang direbut dari Yunani dan juga Parsia. Peradaban Yunani yang melek literasi itu, demikian juga peradaban Parsia yang suka dengan bacaan-bacaan penting, diambil oleh orang-orang Islam pada masanya, terbangunlah kebiasaan literasi ini. Kemudian Islam membangun yang namanya Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar yang di dalamnya ada kampus. Anda harus bisa bedakan itu. Adik-adikku semua mahasiswa, Baitul Hikmah itu adalah perpustakaan terbesar di Baghdad, dan di dalamnya ada kampus. Kalau begitu, direktur perpustakaan lebih hebat daripada rektor. Hari ini kan beda. Hari ini itu adalah kampus terbesarnya, sedangkan perpustakaan berada di dalam kampus. Coba bagaimana Anda bisa bayangkan. Hari ini ada perguruan tinggi, di dalamnya ada perpus. Dahulu di zaman Abbasiyah, ada yang namanya ada perpustakaan besar, di dalamnya ada kampus. Artinya perpustakaan pada masanya itu luar biasa. Itulah kenapa ketika Baghdad jatuh, kemudian buku-buku diambil oleh tentara Khulafahan, dilempar ke Sungai Tigris, sungai itu kemudian berubah menjadi tinta. Ya, begitu banyaknya buku yang dibuang oleh kelompok penyerang Baghdad pada masa itu. Ketiga adalah keadaan politik. Jadi stabilitas politik umat Islam pada masanya begitu mempengaruhi peradaban Islam. Yang keempat adalah perubahan sosial. Saya percepat saja. Yang kelima adalah literasi. Ada istilahnya turunan kemampuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Dan yang keenam adalah tradisi kenabian, prophetic tradition. Saya lanjutkan lagi. Nah, perkembangan peradaban Islam dengan segala dinamikanya merupakan refleksi atas nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Muslim pada masa itu. Nah, ini ada dua kutub peradaban Islam. Sesungguhnya ketika kita, tapi ini tidak saya jelaskan di sini, nanti kalau Anda bertanya bolehlah supaya kita banyak dialog kalau mau dialog. Sebenarnya umat Islam itu maju itu karena ada dua peninggalan penting. Dua peninggalan yang diadopsi oleh masyarakat Muslim. Pertama melalui intelektualitas Musa dengan pendekatan Bayani. Yang kedua intelektualitas Khidir dengan pendekatan Irfani. Sebenarnya dua kutub yang saling bertolak belakang, tetapi di dalam Islam dicoba digabungkan menjadi satu paket dalam membangun peradaban. Bagaimana modelnya ini? Ya, inilah nanti yang akan mungkin juga terlalu singkat waktunya kalau saya jelaskan. Tapi intinya ini adalah salah satu model terjadinya disintegrasi pada hari ini. Disintegrasi keilmuan. Maka ada upaya sekarang untuk melakukan integrasi keilmuan. Karena terjadi sebuah dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum hari ini. Jadi kalau ada orang masuk UNHAS, dia bilang bukan di agama itu. Kalau ada orang masuk UIN, dia bilang agama itu. Padahal dia belajar bahasa Inggris. Tapi dibilang
pendidikan agama itu dia di lembaga agama. Itu kenapa terjadi seperti itu, karena ada terjadi dua kutub yang berbeda antara kutub Bayani dengan kutub Irfani yang pernah diwariskan oleh Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana modelnya? Nah, nanti sebenarnya ada ceritanya di dalam Al-Quran sendiri. Fase perkembangan Islam, kita bisa lihat di sini, Anda adik-adik semua harus tahu, fase klasik, yaitu di zaman Rasulullah, ya, sehingga sebelum abad pertengahan. Ini pasti klasik ini. Jadi pasti 600-an sampai sekitar 1200 lah. Ya. Kemudian fase abad pertengahan, mulai 1200 atau 1100-an sampai 1600-an. Ini puncak-puncak kejayaan Islam di dua masa ini. Baik klasik ataupun masa medieval atau masa pertengahan. Islam mulai mundur ketika memasuki abad modern. Peradaban Islam mulai ditinggalkan. Peradaban Islam mulai lemah disebabkan karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu sudah mulai hilang. Ya. Kekuasaan politik yang hilang, literasi yang berkurang. Ya. Dan yang paling terakhir adalah di era kontemporer. Hari ini kita sudah berada di sebuah tempat, tetapi sebuah tempat yang begitu maju, tetapi kita belum menjadi masyarakat penentu peradaban itu. Kita begitu jauh tertinggal oleh masyarakat Eropa yang sudah mengambil alih peradaban ini di hari ini. Dan kita mencoba ingin mengembalikan peradaban emas ini, sehingga bukan sekedar peradaban intelektual yang dikembangkan seperti Barat hari ini, tapi kita mencoba kembali seperti peradaban-peradaban yang pernah Rasulullah dan juga para sahabat bangun pada masanya. Apa yang kita bangun hari ini, tiang pancang peradabannya, politik. Ya. Jadi saya ingin sedikit memberikan contoh. Nabi Muhammad membangun peradaban politik yang begitu luar biasa. Belum ada satu sejarah pun di masa itu yang membangun peradaban politik dengan sistem demokrasi yang begitu luar biasa. Keadilan ditegakkan, kebersamaan, keumatan. Bagaimana dibangun orang-orang yang berbeda agama, kultur, budaya, dalam satu kesatuan negara namanya Madinah, diikat oleh konstitusi yang namanya Piagam Madinah. Mereka hidup bisa bersama dan hidup bersesama. Itu peradaban politik. Tidak ada kebencian antara mereka karena mereka sering kasih mengasihi antara satu dengan lain meskipun berbeda agama, berbeda kultur. Itu peradaban politik yang dibangun Rasulullah SAW. Yang kedua yang mestinya kita bangkitkan lagi hari ini, peradaban sains. Ini yang hilang. Di abad klasik dan pertengahan ini sangat maju sekali. Sangat maju sekali. Jadi ahli arsitektur yang menghubungkan Mekah sampai ke Irak, sistem penyulingan air itu dibangun oleh arsitektur perempuan di Mekah. Yang tembus sampai ke di Arafah, pusat itu, sumbernya. Bagaimana Anda bisa mengenal hari ini tokoh-tokoh ya seperti Ibnu Sina, dikenal Avicenna, Ibnu Rushd, dikenal dengan Averroes dengan Ibnu Rushd, Al-Jabari, Al-Khawarizmi, ahli perbintangan dan seterusnya, itu adalah Islam pada masa abad-abad klasik dan pertengahan. Dan saya kira yang ketiga yang perlu kita pegang hari ini baik-baik adalah peradaban literasi. Umat Islam harus menjadi manusia yang suka membaca dan menulis. Bukan lagi suka istilahnya hanya mendengar atau hanya suka menggosip. Tetapi kita menjadi manusia-manusia yang suka terhadap ini. Peradaban literasi, termasuk Anda semua yang hari ini melakukan riset misalnya, kompetisi riset itu adalah salah satu indikator Anda adalah orang yang gemar terhadap literasi. Nah, peradaban-peradaban itu Anda bisa lihat, itu muncul dan lahirlah tokoh-tokoh mazhab. Ya. Ada teologi Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari, kemudian juga teologi Mu'tazilah, kemudian tokoh-tokoh yang lain yang tidak saya sebutkan di sini satu persatu. Ada tokoh fikih, mazhab fikih. Kita mengenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, bahkan Daud Az-Zahiri. Kita juga mengenal siapa lagi? Tokoh filosof Muslim, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Muhammad Iqbal, dan seterusnya. Begitu banyak.
apalagi yang ahli tokoh-tokoh tasawuf ya, Imam Al-Ghazali, Al-Hallaj, kemudian juga Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi, Suhrawardi, oh begitu banyak. Ini muncul pada masanya. Dan hari ini hampir kita tidak temukan lagi ini. Ini masalah yang kita hadapi semua. Hari ini umat Islam nggak memiliki filosof lagi. Hampir juga tidak memiliki tokoh-tokoh tasawuf yang populer ya di kalangan dunia. Dan kita juga ada ahli sains dan teknologi. Kemudian ahli seni dan sastra di masanya. Jadi pada masa klasik, masa abad pertengahan, begitu banyak ahli-ahli sastra, ahli-ahli seni yang bisa mengembangkan kesusastraan Arab utamanya, kesusastraan Timur Tengah, dan juga seni pada waktu itu. Ya, inilah peradaban Islam yang begitu luar biasa, yang sejatinya tidak boleh dilupakan. Nah, saya kira saudara-saudara, kita tinggal mungkin bagaimana mendiskusikan dengan baik, karena pepatah mengatakan inna fi yadis syuban amrul ummah wa fi aqdami hayataha, di tangan Anda semua persoalan umat ini diserahkan, dan mati atau hidupnya nasib umat ini itu tergantung kepada kita semua. Jadi saya tidak membahas tentang satu tokoh peradaban, tapi membahas kenapa umat Islam itu pernah berjaya pada masa lalu, faktor apa yang mempengaruhi maju, tetapi lebih berjalan di tempat, apa sebabnya, inilah yang saya paparkan. Untuk kita renungkan bersama sebagai sebuah refleksi, sebagai sebuah kontemplasi kepada kita sebagai generasi muda. Saya kira cukup sampai di sini. Mungkin kalau Anda yang mau bertanya silahkan. Kita bisa berbincang beberapa saat. Saya kembalikan kepada Bapak Ismail Suardeweki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda telah memberikan pengantar diskusi dalam rangka kuliah umum kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita telah menyimak bersama betapa ternyata dalam peradaban Islam kita ini menjadi khaira ummah, menjadi umat yang terbaik karena senantiasa berada dalam rel sebagaimana dikemukakan narasumber kita tadi, bahwa justru Al-Quran meminta kita membaca, tetapi justru bukan dimulai dengan adanya ayat-ayat kejadian, justru yang ada adalah ayat terkait untuk perintah membaca. Dan boleh jadi inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa pada pagi hari ini kita memulai rangkaian kuliah umum kita, seri kuliah umum dalam rangka memperkenalkan SERSMACA, Southeast Asia Student Research Competition on Mathematics Education, supaya kemudian kita juga tetap memandang bahwa lintasan ya sejarah peradaban manusia itu juga merupakan bahagian ataupun kontribusi dari umat Islam. Saya mengundang kita semua, baik yang ada di streaming Facebook maupun yang ada di tatap maya Zoom, untuk kemudian silahkan mengetikkan pertanyaan, boleh juga yang di Facebook dalam komen. Ya, nanti saya akan bacakan, atau ada yang mau membuka mic-nya, open mic, untuk selanjutnya bertanya secara langsung. Silahkan. Ya, sambil bagi saudara-saudari absen sudah tersedia, tautan absen sudah tersedia di chat box, silahkan untuk langsung mengisinya. Ya, ada pertanyaan ini Kanda, saya bacakan. Silakan, tadi dikemukakan bahwa ada peran bangsa Yunani dalam kemajuan peradaban Islam. Ya. Hanya saja ketika kemudian kita
menerjemahkan, lalu kemudian menyerap ilmu pengetahuan dari orang-orang Yunani, di masa itu kemudian tidak pernah disebut bahwa mereka orang kafir dan seterusnya non-muslim. Sementara hari ini kita kemudian kadang-kadang begitu menyerap ilmu pengetahuan dari orang lain, dari bangsa lain, justru bukan apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita baca, tetapi justru yang terjadi adalah, wah, jangan belajar karena itu orang kafir. Bagaimana kondisi sebenarnya? Kalau kita lihat dalam satu perang di Medina, para tahanan perang itu kemudian untuk menebus dirinya mereka mengajarkan membaca dan menulis bagi warga anak-anak penduduk Medina. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasul sesungguhnya membolehkan kita belajar khazanah keilmuan kepada bangsa lain, kepada non-muslim sekalipun. Ya, silakan Kanda atas pertanyaan yang pertama ini, silakan. Iya, terima kasih. Jadi salah satu indikator untuk membuat kita belajar dari manapun, kita bisa membaca sebuah ayat, khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah ilmu pengetahuan itu dari manapun dia keluar, termasuk mengambil perjakan orang-orang Kristen yang menjadi tawanan, yang ahli di dalam ilmu, untuk mengajarkan orang-orang Islam yang masih buta akan ilmu pengetahuan. Itu begitu modernnya, Anda adik-adikku semua ya, begitu modernnya Rasulullah di zaman yang serba sektarian. Tetapi dia bisa mengizinkan orang-orang Kristen yang terdidik untuk mengajar anak-anak Islam tanpa ada rasa kekhawatiran terhadap perpindahan akidah atau pengkaburan akidah misalnya. Ya. Jadi ini satu hal yang patut kita renungkan. Bagaimana begitu cintanya Islam terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga dari manapun ilmu itu diambil, diperbolehkan selama itu bermanfaat buat membangun peradaban. Di zaman Rasulullah tidak dikenal dengan istilah kafir-kafir itu. Kafir itu sekarang aja yang muncul, kamu kafir, jangan kamu itu kafir dia. Jangan kau pergi ke jangan kau belajar bahasa Inggris, itu belajar bahasa Inggris kafir itu. Nanti di dalam kubur tidak ada pertanyaan who is your God, nggak ada. Itu ada loh yang ngomong begitu. Walau anunya ngomongnya ustadz lagi, waduh parah ini. Dikiranya Tuhan nggak tahu bahasa Inggris. Tuhan bahasa Bugis saja ngerti, apalagi bahasa-bahasa yang kayak gitu. Dikiranya cuma merabuka, manabiuka. Jadi akhirnya dia mengatakan enggak usah tuh belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bukan bahasa surga. Akhirnya anak-anak Islam tidak belajar bahasa Inggris. Ketika tes interview LPDP dengan saya, ditanya bahasa Inggris nggak bisa jawab, susah. Nah, jadi saya sampaikan kepada adik-adik juga, saya ini adalah interviewer LPDP yang biasa menginterview bagi calon-calon mahasiswa yang mau keluar negeri. Ya. Jadi saya kadang-kadang, waduh ini orang-orang yang bermata sipit, dia bagus bahasa Inggrisnya, mau dia apa yang harus lulus gitu. Nah, sementara kita sangat miskin dengan ini, dan saya berharap anak-anakku semua di sini yang hadir di sini, kalau belum itu bagus bahasa Inggris, perbaiki. Belajar makin baik-baik. Ini Pak contoh Ustaz Ismail Weke, Pak Suwardi. Ya sudah pergi ke Eropa kemana-mana, ke Inggris, apa segalanya. Itu karena satu, kemampuan berbahasa yang baik. Bukan karena kita ini terlalu pintar, tidak juga. Saya bukan juga orang yang paling pintar, bukan. Pak Ismail juga saya kira bukan orang yang terlalu pintar juga, bukan. Tapi karena dia punya konsep, pemikiran, dan dia mampu menyampaikan dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka dia diundang untuk presentasi di luar negeri. Nah inilah yang perlu Anda pahami baik-baik. Supaya Anda bisa merebut peradaban itu. Nah di masa Rasulullah, istilah kafir tidak ada. Yang ada adalah pertama Arabiyun. Yang kedua A'rabiyun. Yang ketiga Musta'rabun. Yang keempat adalah Zimmi. Tidak ada istilah kafir. Tidak pernah terdengar yang namanya kafir. Jadi Arabiyun adalah orang-orang asli Arab yang beragama Islam. Yang kedua adalah A'rabiyun, orang-orang yang ke Arab-Araban.
Orang-orang ini berpakaian ke Arab-Araban, Arabiyun. Dia ikut pakaiannya saja. Sama orang Indonesia jemaah tablik itu pakai jenggot apa itu Arabiyun itu. Musta'rabun orang-orang yang bukan Arab asli tetapi dia adalah bagian daripada Arab itu sendiri, kekuasaan Arab namanya Arabiyun. Musta'rabun. Dan orang-orang di luar ini semua yang hidup juga di wilayah dunia Arab kekuasaan Islam, tetapi dia tidak menganut Islam, mereka adalah kelompok zimmi yang dilindungi hak-hak hidup mereka, dan Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk tetap mengambil hikmah dari mereka selama itu dapat membangun peradaban. Ya, jadi begitu. Nanti kalau Anda yang kuliah ke Australia, kuliah kemana ada di semua ini, ke Belanda, itu kan yang mengajarkan orang-orang bukan Muslim. Tapi nggak ada masalah, itu ilmu itu netral dimanapun kita berada. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Kanda. Ternyata ini pertanyaan tadi sangat bagus sekali karena akan telah terjawab memberikan hazanah bahwa Rasul sendiri tidak memberikan dalam tanda kutip label kepada penduduk Medina dengan Muslim ataupun gairu Muslim, tetapi Arabiyun dan juga Musta'rabun, ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang dalam perlindungan ya politik umat Islam ya, sehingga kemudian ini dilihat sebagai kalau kita kemudian belajar sejarah peradaban ini, maka tentu kita jangan lagi memanjang-manjangkan perdebatan di media sosial dengan melihat seseorang Muslim ataupun tidak Muslimnya, karena ternyata Rasul tidak membedakan itu. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di streaming Facebook, jika ada pertanyaan terkait dengan pengantar diskusi kita tadi, bahwa ternyata lintasan sejarah peradaban Islam memberikan kita banyak fakta dan juga sejarah di masa lalu betapa pengembangan peradaban kemanusiaan itu ada kontribusi-kontribusi umat Islam di dalamnya, termasuk flash disk, termasuk CD yang kita gunakan hari ini, itu tidak lepas dari diletakkan dasar-dasarnya oleh para ilmuwan-ilmuwan Muslim. Silahkan jika ada pertanyaan, boleh open mic, boleh juga langsung diketikkan mana yang memungkinkan, ya silahkan. Kalau belum ada dari tatap maya Zoom ini, saya bacakan lagi. Ada pertanyaan di Facebook ini, Kanda. Bagaimana kita umat Islam dapat merebut kembali kegemilangan yang kita pernah capai di Abbasiyah, lalu kemudian di mana kontribusi umat Islam terhadap peradaban Eropa dan juga kemajuan sains saat itu. Karena kita bisa lihat salah satu diorama di masjid di Cambridge, di mana kemudian ternyata dalam banyak hal Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan ilmuwan-ilmuwan Muslim itu justru kemudian mereka lah yang ternyata menemukan angka 0, dan ini yang menjadi dasar sehingga kita bisa menggunakan laptop ataupun komputer hari ini dengan algoritma. Kira-kira dari lintasan sejarah peradaban itu yang dapat kita pelajari, dan bagaimana cara kemudian kita mencapai kegemilangan kembali. Silakan, Kanda. Ya, terima kasih. Tolong dicatat adik-adikku semua, peradaban Islam itu melampaui zaman, ya. Melampaui zamannya. Anda bisa bayangkan di abad ke-16, catat ini, di abad ke-16, orang-orang Eropa tidak mengenal mandi. Itu di abad ke-16. Orang-orang Eropa tidak mengenal mandi. Supaya badan mereka harum, mereka menggunakan parfum. Mereka memproduksi parfum. Itulah kemudian dikenal dengan parfum berasal dari Paris. Tapi di abad ke-7, ya, di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, di masa Rasulullah, mandi itu adalah sebuah keharusan. Di saat umat Islam pada saat itu tidak memiliki sumur, tidak memiliki air, ya Arab itu tidak memiliki air seperti kita, tidak memiliki sumur banyak seperti kita, dia kering. Tetapi soal mandi, itu Rasulullah sangat tonjolkan.
umat Islam itu harus mandi. Bayangkan, bayangkan saya ulangi lagi, abad ke-16, Eropa belum mengenal mandi. Jadi sampai hari ini bahkan orang Eropa tuh kurang mandi dia. Maka untuk mengharumkan badannya, dia menggunakan parfum. Maka dikenallah produk parfum dari Paris. Tetapi jauh sebelum itu, abad ke-6, ke-7 di zaman Rasulullah, Rasulullah sudah menonjolkan aspek taharah yang namanya mandi ini. Padahal pada saat itu di zaman Rasulullah, air itu susah luar biasa. Susah sekali air. Dan hingga hari ini, di Saudi itu yang namanya air lebih mahal daripada bensin. Bensin berapa harganya? Setengah rial. Bensin di Arab Saudi hari ini, premium itu hanya sekitar 1.200 1 liter. Tapi kalau 1 liter Anda beli yang namanya air di Arab Saudi hari ini, itu 2 rial 1 liter. Artinya sama dengan 7.000. Lebih mahal. Bayangkan di zaman Rasulullah, yang tidak ada air, disuruh umat Islam itu mandi. Kalau mau pergi hari Jumat mandi, sunat. Hari raya mandi. Nah, di antara masyarakat itu ada yang malas mandi. Alasannya tidak punya air. Kata Rasul, kalau begitu ada satu hal yang tidak boleh kau lewatkan, namanya mandi wajib. Pokoknya tidak bisa tidak, harus mandi. Nah, bayangkan diwajibkan oleh Rasulullah mandi. Pada saat abad ke-16, orang-orang Eropa tidak mengenal sutra itu menjadi sebuah kebanggaan. Menjadi sebuah dambaan bagi setiap keluarga. Sampai menjadi simbol kesombongan. Itu sebab ketika sutra sudah menjadi simbol kesombongan bagi masyarakat, Nabi bersabda, tidak boleh memakai kain sutra. Nah sebenarnya bukan masalah sutranya, tapi masalah sikap ketika orang memakai kain sutra itu. Nah jadi begitu majunya peradaban Islam pada masa itu, mengalahkan peradaban-peradaban sebelumnya, istilahnya transend ya, dia melewati batas-batas waktu dan ruang daripada peradaban-peradaban lainnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang tertinggal hari ini adalah peradaban literasi dan sains ilmu pengetahuan. Ini yang belum kita peroleh. Kita masih kalah dengan peradaban Cina, Tiongkok, peradaban Eropa yang begitu banyak dengan kemampuan riset mereka di bidang teknologi. Ya, kalau Anda mengenal hari ini, kalau pergi ke Cina hari ini atau pergi ke Jepang, saya kira Pak Ismail sudah biasa juga ke Eropa, saya juga biasa ke Jepang. Anda di Jepang itu yang namanya kereta sudah tidak pakai lagi masinisnya, tidak ada masinisnya. Bus tidak ada lagi supirnya. Anda tinggal autopilot saja, Anda tinggal masukkan chips Anda arahnya kemana, maka Anda akan diturunkan di situ, dan mobil itu secara otomatis meskipun tanpa ada masinis, konduktornya juga, dia akan berhenti. Itu sudah berkembang di Jepang dan juga di Tiongkok. Dan itu sayangnya bukan kita yang menemukan. Apalagi yang namanya teknologi digital handphone hari ini, padahal dahulu penemu awal angka 0 adalah Al-Khawarizmi. Ya. Yang menjadi basis lahirnya era digital. Karena era digital itu harus menggunakan 0 dan 1. Itu sebabnya kenapa ketika menggunakan kode-kode angka, dia harus menggunakan 0 dan 1 itu. Ya. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menyadarkan masyarakat, termasuk Anda semua, bahwa membaca dan menulis itu adalah sebuah prinsip yang diajarkan oleh agama kita. Dengan membaca dan menulis inilah kemudian umat Islam bisa juga memberikan kontribusi kepada dunia Eropa yang hari ini sudah memegang peradaban Eropa itu. Yang dahulu sesungguhnya adalah peradaban Islam yang bergerak melalui Sisilia, kemudian singgah di Andalusia, dari Andalusia Perancis, kemudian Spanyol masuk ke Eropa. Nah, bisa Anda bayangkan di Eropa belum ada perguruan tinggi pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Tetapi ketika Islam masuk di Andalusia, maka yang pertama membangun perguruan tinggi adalah umat Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah, yang dahulu menaklukkan adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, dengan perguruan tinggi pertama namanya adalah La Universidad Ibn Rushd. Itulah perguruan tinggi pertama di Eropa sebelum ada perguruan tinggi yang lain, namanya La Universidad Ibn Rushd, itu di Spanyol. Dan mendirikan
masjid dengan arsitektur tercanggih pada masanya yang disebut hari ini dengan Moskita, yang kemudian dirubah menjadi museum di Andalusia. Jadi kalau Anda mendengar Cordova, Alhambra, Istana Alhambra, Granada, itu adalah jejak-jejak peninggalan umat Islam pada masanya yang memberi kontribusi terhadap perkembangan Islam di Eropa dan hingga hari ini. Nah, itulah sebabnya kemudian saudara-saudara semua, ketika Anda ke Eropa, Pak Ismail sudah biasa ke Jerman, sudah biasa ke Perancis, Anda akan lihat sebenarnya Islam itu sebenarnya tidak terlalu susah untuk hidup di Eropa. Inggris juga begitu. Hanya ini kontestasi sebenarnya, kontestasi agama antara ya katakanlah Kristen yang simbolisasi Eropa dengan Islam yang simbolisasi Timur Tengah. Ini yang menjadi kemudian terjadi benturan-benturan, ada kepentingan politik. Tapi kalau Islam saja sebenarnya tidak susah berkembang sebenarnya, karena umat Islam sudah pernah meletakkan dasar-dasar peradaban itu di dunia Eropa pada masanya, ya. Nah, saya ulangi lagi, kalau terjadi hari susah berkembang katanya, itu karena faktor-faktor politik global sebagai efek adanya tesis-tesis Samuel Huntington ya, yang mengatakan bahwa kelak umat Islam menjadi sebuah peradaban baru yang bisa mengalahkan peradaban Amerika Serikat. Itu saya kira yang dibuat tesis ilustrasi di dunia ini. Saya hormati, saya ini mohon maaf Pak Ismail tidak bisa lanjut lebih jauh karena ada tetangga yang meninggal. Ya, karena ada tetangga yang meninggal, jadi saya harus akhiri dulu perbincangan ini. Saya pikir ini sangat menarik sekali sebagai bekal buat kita semua, adik-adik semua, dan kita bisa berbincang bukan hanya di ruang ini saja, bisa kita secara langsung, atau mungkin bisa kita suatu saat berjumpa kembali melalui ruang virtual seperti ini, kita tinggal atur waktu saja apa yang harus kita bahas bersama. Saya kira cukup dan mohon maaf untuk tidak bisa melanjutkan, Pak, karena ada keterbatasan waktu dan juga ada agenda yang harus juga dipenuhi. Terima kasih banyak atas perhatian, kehadiran adik-adik semua, dan atas undangannya. Terima kasih banyak pada Adinda Ismail Swardeweke, PhD-MA, yang sudah mengundang saya dan kita semua. Mudah-mudahan berkah dan Anda semua jadi orang-orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda atas jawaban-jawabannya, dan Bapak Ibu saudara-saudari baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di streaming Facebook dan YouTube, kita sampaikan terima kasih atas kesediaan narasumber kita untuk bersama-sama dengan beliau dan telah menggambarkan betapa umat Islam itu adalah bahagian dari peradaban dunia saat ini. Sekaligus kami mengundang kita semua untuk menyebarluaskan informasi dan turut serta dalam Southeast Asia Research Competition on Mathematics Education, dan juga Kanda jikalau ada mahasiswa yang berkenan untuk turut bergabung dalam kegiatan tersebut, dan akan diakhiri dengan presentasi dalam kegiatan International Postgraduate Research Conference. Demikian perjumpaan virtual kita pada hari ini, keterbatasan waktu yang juga pada akhirnya harus membatasi kita, namun insya Allah dalam ruang-ruang perjumpaan berikutnya kita akan dapat bertemu kembali. Dan pada Sabtu mendatang kuliah umum kita akan disampaikan dengan narasumber Profesor Dr. Chok Chai Yujong dari Konkain University, juga akan melanjutkan seri diskusi kita terkait dengan sosialisasi MACA Southeast Asia Research Competition on Mathematics Education. Atas nama teman-teman pengurus dan panitia Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan juga SEAM, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Kakanda Dr. Barsihan Nur telah berkenan bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Kanda, mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu.